Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh, musalla surah Jihad yang Allah muliakan dan Allah rahmati. Para tamu sekali, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang limpahkan nikmat, Allah yang datangkan rahmat, Allah yang memberikan karunia-Nya kepada manusia. Maka kita sebagai makhluk yang menerima rahmat, nikmat dan karunia dari Allah berkewajiban untuk mensyukurinya. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, maka Allah janjikan akan tambah nikmat tersebut. Jadi, jadilah kita menjadi hamba yang syakir, hamba yang selalu bersyukur. Kita masih sehat, bersyukur awak. Umur panjang, bersyukur awak. Allah berikan kelebihan harta, bersyukur awak. Allah berikan kesempatan untuk berkuasa, bersyukur awak. Allah berikan awak nikmat iman Islam, itu yang penting mana kita syukuri. Karena memang Allah pun mengecam ternyata banyak puluh manusia yang kufur. Jadi disandingkanlah antara orang yang bersyukur dengan orang yang kufur. Disanding dalam artian terjadinya sikap yang bertolak belakang. Ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah, maka sadarnya bahwa itu adalah diberikan nikmat sehingga bersyukur. Ada manusia diberikan nikmat kemudian menjadi sombong, menjadi angkuh dan kemudian mengkufuri nikmatnya, lalu kemudian seolah-olah lah bantu dinyolo kasado dan nyodape itu tadi. Ikulah manusia yang lupa diri sehingga terjerumus menjadi orang yang kufur nikmat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan salawat dan salam, kemudian dilimpahkan dan dicurahkan dan dapelo dewa rembesan. Jadi kalau orang kini go ada mempermasalahkan teori trickle down effect, teori rembesan atau tetesan. Dapat pembangunan kue dari teh kecil orang kini padua dia teh basah dia teh lambung di bawah. Kan teori rembesan itulah adul orang ada. Tapi namu ini nak berkeren-keren aja. Di belu istilah itu basah apa namanya teh? Basah dia teh lambung di bawah, itu teorinya. Adul merembes. Jadi kalau takah galeh di sia-ia. Orang Minang kan galeh itu batadah. Batampur dapet lah rembesan. Kalau tak ada awak ku siabanda lah awak. Labarabanda lah amal awak. Rasanya lu bisa diandalkan lah.
alun mencukupi menjadi modal awak bisa masuk ke dalam surganya Allah, yang nilai untuk bisa masuk ke dalam tu kadang-kadang tak sebanding dengan amal perbuatan awak karajuan. Maka tak ada cara lain kita memohon dapat rahmat Allah, dapat syafaat dari Nabi. Dan ada orang yang akan memberikan syafaat ya Rasulullah. Maka dengan salawat yang bacuan tadi dapat lo dewa lampu, dapat lo dewa rembesannya, dapat lo dewa limpahannya. Maka kan maaf muka di samping orang baca salawat tu supaya dapat dilimpahkan, dicurahkan panuh galih tu tadi dapat lo dewa kalimpahannya. Itu orang tua akan menyebut dapat juga dewa kalimpahan barakat syafaat. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang Allah muliakan. Pagi kini kita akan lanjutkan mengulang-ulang kaji awak. Kita baca Al-Quran karena satu huruf saja yang kita baca itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu kebaikan dalam satu itu dapat 10. Bahkan dan alif lam mim itu bukan satu huruf, 3 huruf. Alah 30 itu alif j, lam j, mim j. Begitulah kata Rasul. Kita baca surah Al-An'am ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allahu walakinna aktsarahum yajhalun. Sadaqallahu azim. Jadi ayat 111 di dalam surah Al-An'am Allah berfirman, walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, dan jikalau dan seandainya annana sesungguhnya kami nazzalna menurunkan ilaihimul malaikah kepada malaikat-malaikat wa kallamahumul mauta, kemudian memberikan kesempatan orang-orang yang mati bisa berbicara kepada mereka. Para ngai orang kapi itu para ngai orang kapi itu kan banyak pinta, banyak karanda, banyak rede-rede bercimia dan sabana-bana dari Yoko dak adu pangandan untuk beriman iko sekedar mau juji tes ombak yo gue lah semacam ajuan pertanyaan atau permintaan yang permintaan koco secara lahiriah tidak bisa masuk akalnya, atau tanya-tanya untuk menghalang-halangi saja. Sehingga minta lo, kalau seandainya engkau diakui sebagai seorang rasul, kan itu mengecekkan Nabi Muhammad, cuma turunan ke kami. Ada lo malaikat yang menyertai nampak dari kami sehingga inyo yang membenarkan kerasulan engkau. Inyo namanya menyampaikan tak sekedar engkau dong. Atau hadir ke mana Tuhan tu, cari lo ke kami supaya bisa lo melantik engkau. Jalan nampak dari kami, tak boleh mengaku rasulnya. Itulah orang kami itu memuji-muji Nabi.
kemudian meminta-minta. Bahkan kan di pembahasan awal sebelumnya, bahkan diminta pun bulan di balah mana bulan nah ninyo ndak yo beriman. Takatulah kakobek orang kalau seandainya aduh meminta, aduh bertanyo, tujuan bertanyanya bukan untuk menguatkan bagi dirinya pengetahuannya, hanya sekedar mengganggu-ganggu aja, mengacau-acauan saja. Ya minta lah, cualah supaya orang dalam hati itu agian ke kami kesempatan untuk nyo mengecek ke kami. Bisa nyo expose juga ya. Bisa nyo mencari Tuhan pengalamannya di dalam kubur. Iyo pola. Malaikat mungkar dan nangkir itu. Iyo pola. Pertanyaan-pertanyaan itu. Iyo kolah awak akan ditanya terkait dengan semua amalan awak akan iko dan yo minta kau iyo dan alam barzakh tu ada dan alam kubur tu. Jadi kalaupun mereka diberikan kesempatan untuk bisa berbicara wa kallamahumul mauta dan orang dan mati itu mengikir gitu. Kira-kira ada wadah. Kalau ada orang mati dibuka surau, baca itu ceramah yang lembik gitu. Itulah ceramahan para sayan suasana yang terjadi di dalam kuburan. Para ulama pun telah menyebutkan dan beberapa ayat pun kalah mengatakan orang-orang yang kan bocorannya juga disampaikan Allah di dalam surah Sajadah. Kalau seandainya kami diberikan kesempatan untuk kembali, farji'na na'mal sholihan. Kalau seandainya kami diberikan kesempatan hidup kembali, kok kami lah mati lah berada di dalam kuburan, lah tahu di kami bahas sebenarnya suasana keadaannya, dah ada oleh cerita di kami kok nak soleh adil, kami hanya beramal yang soleh, tak kado memikir-mikir darato, tak kado mikir-mikir pangke, tak ada kami mikir kesenang-kesenang lain, tak ada oleh hobi-hobi dan mabuk judi, bencilo, ikut sampai nak kadur lain. Kami cie kata aja, satu kata ke orang ini. Atau beribadah. Itulah dikira makanya ayat itu kan menggambarkan bahwa betapa manusia kemudian berhadapan dengan penyesalan dirinya. Menyesal nih salamu awak itu di dunia, dah aduh kebaikan dari karajuan tu, ternyata ditimbang kasado, dinilai kasado. Menyesal, menangis. Apa permintaan oleh minta balik. Sementara dah ada lagi peluang untuk balik. Contohnya yo kan tahu bah keluarganya ini gua dan karengkang gua dan tak nak beribadah itu. Iyo kabar tu deh nah iku abang lah dalam kuburan gua lagi alam barzakh. Dah ada jalan main-main julai. Datanglah ke surau oleh mengaji, jom makan ni nak kena lalu kan ada tu le mengaji tu baik badai kan dia. Jadi permintaannya tu kan butuh pembuktian. Banyak orang mati itu ceritalah ke kami, padahal di dalam Al-Quran Allah sudah menerangkan, Allah sudah berikan penjelasan bahwa memang mereka yang sudah meninggal dunia harapannya maunya adalah bisa menceritakan pengalaman itu kepada manusia yang masih hidup. Tapi itulah rahasianya kenapa Allah tidak
lakukan hal demikian. Kalau Allah mau bisa-bisa saja. Itu kan jaiz saja bagi Allah, boleh-boleh saja bagi Allah. Tapi kan ada alam yang manusia ada tahapan-tahapannya. Dari tiada kemudian dihidupkan, dari hidup dimatikan, setelah mati kemudian akan dihidupkan selama-lamanya. Jadi dulu masa transisinya, masa standby dulu menjelang nanti kiamat. Lah dihadapi kiamat kecilnya mati, kemudian dipindahkan alamnya masuk ke alam kubur, alam barzakh. Di sini tampaknya dulu masa tunggu. Jadi masa waiting itu, masa menunggu. Jadi ruh sampai transit sebentar. Bagi mereka yang beriman, sabantar aja di dalam barzakh. Sabotnya lah kecil orang inilah enjoy lah, bahagia lah, happy lah, tenang lah, senang. Lalu lah datang kiamat dibangkit. Tapi bagi nama dosa meminta-mintanya beri kesempatan untuk balik. Jadi misalnya Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kamilah mencari, kamilah mendengarlah, menyaksikan. Iyo bare kironyo. Dak ada bekal kami, dak ada modal kami, dan akan bisa melindungi kami. Maka ingin kami balik. Balik supaya kami bisa beramal. Atau bisa lo kesempatan bagi kami untuk menceritakan itu. Itu dah diminta orang kafir. Minta supaya orang mati kau mengaji. Sebenarnya Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, Ja'a Jibril alaihissalam, datang Jibril, malaikat Jibril ila Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Qala, Jibril berkata, Jibril menemui Nabi Muhammad, kemudian menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish masyita fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau wahai Muhammad, tapi setelah itu engkau akan mati. Engkau akan menjadi mayit. Engkau akan berpulang ke rahmatullah, akan masuk ke alam kubur, akan berada di alam barzakh. Ado amar isko baswawa ismasyita. Ada kata-kata perintah untuk menikmati hidup, bahkan diberi uang masyita. Masyita itu baswawa mana katuju di awal. Hiduplah, kemudian nikmatilah kehidupan itu, nama dan ketujuh sepanjang hayat masih di kandung badan. Sepanjang kamu hidup, silakan kamu nikmati. Tapi dipintik, di garis bawahi bahwa setelah hidup kamu akan menghadapi kematian, kamu akan mati. Dikana bahwa awak akan mati, berarti apa modal, apa bekal yang akan dibawa pulang. Karena hidup akan berakhir, yang hidup akan menghadapi yang namanya kematian. Kematian itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, mau tidak mau, dan matiku akan tiba. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, itu masalah perilaku dan perangai manusia aja. Kalau wadonya ada berpikir nyeleneh, dan berpikir yang buat teknologi, bahas supaya dia bisa terlindungi, terjaga dari kematian. Maka dikatakan oleh Ta'ala, Ainama kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Jadi yudrikumul maut, maut itu, kematian itu akan menemuimu, akan mendatangimu, akan tiba-tiba. Walau kuntum fi burujin musyayyadah,
Walaupun kamu membuat semacam benteng, membuat semacam peti, atau membuat ruangan yang tertutup, berkunci, kok berpikir dulu kok, bahas supaya malaikat tidak bisa masuk, kajo tutup itu, malah cara berpikir, dan malaikat kau nak membutuhkan, nak seperti manusia, ditutup pintu. Nah, itu menjadi penghalang dari mereka itu untuk menemui mereka, bagi mereka yang mau mandung di dalam ruangan kecilnya, kayak kok kayak penjajah mereka itu, okay? Dan akan menangkuk seperti orang menangkuk mandung di dalam diolah itu baju cari aman, anti bom, anti bahan. Walau kuntum fi burjin musyayyadah, kamu walaupun berada di dalam kerangkeng yang kuat, yang tabuik dari ajul jenis, yudrikumul maut, mati itu akan datang. Kalau orang kampung lu ada orang tua yang bicara anak orang anggu, lalu angin lalu dia diuang je. Lalu angin ada masuk je angin sidan tu. Lalu kalau dia masuklah dalam ruang tertutup tinju nak mati. Dan bagi malaikat tidak terganggu dengan ruang dan waktu. Jadi memang ada isyarat, ada pesan dari malaikat Jibril sampai itu kepada Nabi Muhammad. Sungguh pun kan Nabi Muhammad artinya itu kan kawan awak, dan terawak ini jemaah awak ini kau kan lu nak dulu macam mana-mana nak. Kau saja dari awal awak mengaji, di antara jamaah awak nadir, alu nak dulu meninggal. Kan lu nak dulu nak rajin-rajin ke Sulawesi. Alhamdulillah, panjang-panjang juga awak. Di kana aja dia bawa ibu kamati. Lalu kemudian kata malaikat itu kepada Nabi Muhammad, wa ahmid masyidda fa innaka mufariquh. Boleh kamu mencintai sesuatu, cintailah sesuka hatimu, makna ketujuh. Tapi mesti diingat bahwa segala sesuatu yang kamu cintai, fa innaka mufariquh, sesungguhnya engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai. Bolehkah mencintai harta? Boleh. Bolehkah mencintai keluarga? Boleh mana? Mencintai istri, suami? Iya harus. Anak? Iyo. Mencintai supaya bisa dapat jabatan? Boleh. Nah, doalah kan. Tapi dan mesti dikata kalau bahasa guru-guru awak mencintai dunia itu cukup di tangan. Jangan mencintai dunia itu dengan hati. Jadi awak zuhud jo, awak tak kata zuhud jo awak terhadap dunia, dari harta, dari keluarga, dari jabatan, zuhud awak karena ado maswe. Kok pangke ado maswe jadi gubernur tu awak barana lalamuan 5 tahun jadi presiden, 5 tahun pelakari nak mau 2 periode 10 tahun. Sudah tu tidak lain. Itu konstitusi itu, kecuali presiden wana lamu. Itu lamu. Jadi dengan seperti itu akanlah dingin dari Rasulullah SAW. Awak akan berpisah dengan suami awak. Iyo cintai sergi duit kalau lama tidur hale itulah berpisah awak. Makoi untuk mencintai sesuatu harusnya adalah mencintai cinta yang kekal dan abadi, yaitu yang mencintai Allah. Mencintai Allah. Ia sekedar aja ya, kalau dia bisa mencintai sepak hati panuh mana, pemisah dia tu kecil lagu si kecil Noah. Separuh nyawaku je.
Lapailo tu lapailo separuh nyawa aja. Lah separuh raga, lah separuh diri ya pai. Singgung genggaman. Kalau lapeh tu bahalai. Kalau di hati itulah terumua tu deh. Makanya bagi Rabi'ah Al-Adawiyah kalau konsep cinta itu cintanya hanya full kecil ada penyanyi lagu nang gondrong lah. Cara betul. Cintanya full. Basuri, Basuri. Jadi full cintanya kepada Allah. Hatinya tu sehingga ruang benci untuk syaitan dipilihkan tak boleh deh, karena nadu di dalam dirinya adalah cinta. Jadi kan ada kata Allah Taala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai aku, maka ikuti aku. Jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Allah dalam Quran, maksudnya Rasul. Jadi kalau bisa mendapatkan cinta Allah, cintai Rasul, ikuti Rasul. Kalaulah diikuti Rasul, maka akan dapat cinta Allah. Kalau bahasa awak, kalau awak bakaranda buah batang kayu, buah pohon, buah di barasian bangkai kan dekat. Jadi bangkai untuk bisa mendapatkan cinta Allah, cintai Rasul, ikuti Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, maka cinta Allah akan didapatkan. Jadi kan itu banyak juga hadis Rasulullah, man ahabbani faqad ahabballah. Jadi siapa mencintai aku, maka sungguh dia akan mencintai Allah. Jadi mencintai Rasul itu adalah jalan untuk mencintai Allah. Ana diperintahkan oleh Rasul itu adalah berdasarkan perintah Allah. Karena Rasul beliau menyampaikan sesuatu berdasarkan kepada wahyu. Jadi makanya kalau mencintai dunia, memang membuat manusia itu akan banyak membicarakannya. Kalau orang berpangke, tentu cerita itu pangke ke pangke ceritanya. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa yang mencintai sesuatu akan banyak menyebut. Cinta karena jauh disambut anak awak, jauh anak awak. Cinta kepada haratu, tu haratunya dari disambut. Tetapi lah diingatkan bahwa mencintai sesuatu silahkan, monggo curah Jawa, silahkan. Tapi fa'indaka mufariqu, semuanya akan berpisah dengan kita. Dan mesti diingat kalau cinta itu lah dipautkan dengan hati, ketika dia akan berpisah Jawa, aku kemudian menjadi bare hati awak, sehingga berdampak ke diri awak. Dan harap tu kadang-kadang nak tahu juga awak dan kata jadi tu, dan si mujua si malang, lalu perempuan binti sebanyak lah. Kira ada orang menghipnotis, kan banyak dulu viral. Ada hipnotis ditapu aja perempuan di luar, tapu dia tapu dia biar dua lain. Dia awal tangannya dia biar cincin atau dia sadar dia. Kan tahu je tu. Atau terjadi macam-macam musibah apa. Sadang lelo dia sesangku bisa terbalik sekali. Itulah yang diingatkan oleh malaikat bahwa kamu boleh mencintai sesuatu, tapi sesuatu itu semuanya akan berpisah. Dan kadang-kadang jangan sampai mereka tahu buat balik wadanya. Anda awak, kemudian keluarga awak, harta, jabatan, ajulah yang bersifat dunia, semuanya akan berpisah. Wa'mal masyita fa innaka majzibi.
Beramal engkau sama duit sesuka hatimu, tapi ingat bahwa semua amal yang dikerjakan semuanya akan dibalasi. Yo masuk yo diberikan ruang bebas. Silakan. Tapi tolong ingat, pilihlah, kamu nanti akan dibalas. Apakah nanti akan dicap sebagai orang yang ingkar, sebagai orang asi, orang durhaka, atau sebagai si mutiak orang yang patuh atau taat. Jadi makanya itu diingatkan bahwa manusia ketika dia di alam barzakh ingin sekali sebenarnya ingin menyampaikan pengalamannya itu kepada keluarganya, manusia yang lain. Jangan hati-hati lelok, jadi tujuan pikir, jadi tujuan di kanan, jadi tujuan yang dicari. Jangan sibuk di tujuan, sibuklah dengan mempersiapkan diri. Bang Koe dan orang kafir ko nak membaca dan Al-Quran lah majalah dekat tu, yo langsung bandar je, langsung orang mati ko baca tu yo deh. Kemudian kata Allah Taala, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Kami akan kumpulkan mereka terhadap mereka yang lain pada setiap sesuatu secara berhadap-hadapan. Jadi ada kumpulan mereka di Yonggo cici baduan-duan bakasunya ko ada di alam di konfrontir namo masuk ini. Jadi ada bergelombang bertahap ditajun di audit. Jadi dikumpul setiap manusia itu karena manusia akan ditajun. Inna sam'a wal absar wal fuad. Semuanya itu pendengaran awak, penglihatan awak, hati awak, semuanya akan ditanya, akan dibalas. Jadi dikumpul nanti, kemudian setiap diri awak akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan. Artinya akan nampak nanti secara nyata, secara terang benderang, kita akan saksikan siapa yang benar. Bahwa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut muncullah dikunci, lah dijahit, lah diplester, lah dilem, lah tidak bisa mengecek muncul balik. Kalau kini muncul kau masih bisa berkayasa, masih bisa mengetua, masih bisa membanggakan kau segala macam. Hari itu tidak boleh, ada kan banggaan leh. Dia muncul kau tidak bisa mengecek leh. Lalu kemudian waktu kali muda aidihim yang mengecek itu tangan. Jadi lah disampaikan juga di dalam Al-Quran, tanganku akan berbicara. Kalau kini kalau mulai kau jari lah berbicara, tanganku lah mengecek. Nanti tanganku yang akan berbicara lalu muncul. Ada dia awal di tangan, ada dia biar di tangan, ada desek di tangan tadi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki yang bersaksi, kamar kaki kau melangkah menjadi saksi mengajukan kebenaran. Jadi nanti dihadap-hadapkan manusia, dikumpulkan manusia, ditanya karena di samping awak ada yang pencatat, malaikat yang mencatat, kemudian ada yang tercecer, ada dan tertinggal, ada yang terabaikan. Maka liyu'minu, tidak juga ada mereka untuk beriman mereka. Jadi meminta supaya malaikat diturunkan, kemudian orang mati dikumpulan bagi sama ngecek dia, kemudian dia dikumpulan dan orang nangkap dia. Ajolah diberikan argumentasi, ajolah cara mengecek dia dan orang nangkap dia, dan orang kapir sirah tu cara tertua. Mereka kanu liyu'minu, tidak jauh mereka beriman. Jadi bahasa keren ini
Orang yang benci kepadamu, orang yang ingkar kepadamu, orang yang kafir, orang yang tidak mau patuh itu. Baju kacaru alasannya dipenuhi sama permintaannya itu. Tidak juga beriman dari itu. Memang meminta pembuktian itu bukan untuk beriman, tetapi untuk melemahkan dan merendahkan. Maka Abu Jahiyah contohnya, setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj, lalu cari tuannya Nabi Muhammad ke Abu Jahiyah katanya. Tapi Abu Jahiyah mencibir bapak, ada berita terbaru, ada infotainment, kan model kayak infotainment, ada info terbaru kau. Jadi Abu Jahiyah kau penasaran juga, kau dulu barang-barang baru dah, cerita-cerita baru supaya bisa lo untuk kali pengalaman kau dapat. Jawab Nabi, ada. Abu balik Isra Mi'raj. Ayalah jangan kau je cerita kini dah biar kumpul banyak. Lalu kemudian Nabi Muhammad menceritakan dicari, hadirkan orang dan pernah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Sebutkan ciri-ciri di barang pintu, kamar doa dan segala macam. Apa yang terjadi? Dan orang percaya, betapa percaya. Dan tidak percaya, tidak percaya orang. Lalu tujuan benar. Dan disampaikan dari Nabi Muhammad ciri-cirinya terkonfirmasi. Tapi mereka yang tidak mau beriman, tidak ada buah. Tidak perlu dalil atau alasan untuk kamu berikan kepada untuk mencintainya, karena mencintai tanpa membutuhkan dalil dan alasan. Kan itu kecil orang kini. Tapi bagi pembencimu, orang yang tidak suka kepadamu, orang yang akan menfitnahmu, orang yang memang berkeinginan untuk menjatuhkanmu, apapun dalil, alasan, argumentasi yang kamu berikan, dari Yoinda Muhajo percaya itu adalah fakta kehidupan. Mangga orang lain pun sana awalnya bisa dekat bahaya cawe di mana macam. Dan jo nak namuanya hati lah. Itu nak namuanya dan hati orang awak tu tadi dia kaji petang dan hati jo lah terangma tu lah taputui dan namuanya jo balik bawa kepada dia jo jadi matu dia. Ijo nak lain ko salahnya. Jadi makanya begitulah awak diajarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dihadapkan dengan banyak pembenci. Baju Nabi Muhammad Allah sebutkan dalam Quran dalam makhluk yang paling mulia, manusia terbaik, kecilnya perkataannya, perbuatannya sesuai kasaduai, diakui di lawannya kebenaran Nabi Muhammad. Tapi ada juga yang membenci. Banyaklah yang membenci. Justru membuat narasi-narasi yang buruk kepada Nabi Muhammad. Itulah pembelajaran. Jadi kalau secara garis besar gini minta malaikat diturunkan supaya orang mati itu hadirkan supaya dia bisa mengecek ke kami, menyampaikan ke kami ia tidak di kumpulan nanti supaya berhadap-hadap. Di kumpulan bandanya untuk berhadap-hadapan. Pokoknya orang tuan yang minta ke dia tuan, maka nuliyu minu, dan orang yang kena beriman tu yunda juga beriman. Awak kumpulan bandara saksi-saksi fakta, kemudian yang mendengar, yang menyaksikan. Kalau targetnya memang untuk akan menjerumuskan, menjatuhkan, kawannya memang untuk mencari kebenaran. Itu adalah hanya membenarkan nanti itu. Jadi pokoknya ada hak orang hukum itu namanya mengkonstruksi hukum. Inyo yang menggambarkan sesuai lo dengan stylenya. Kama arah cerita hanya mengkondisikan seperti itu. Itulah kehidupan. Jadi makanya jauh-jauh hari secara mendalam Allah Ta'ala lah menyebutkan. Berarti tinggal lewat pembelajaran. Rusuh mana ni, lah tak kaku awak, benci orang kawak lain.
alun marah awak dah. Alun kailo mana awak pasti ada je salah awak. Jadi kata kini ialah nak perlu ambil pusing mana nak kawanci. Nak banci lah. Kan ada lagu mah. Nak berang lah. Kau tiada ada orang berang tu je berang je. No. Elok je lalu je rumah berang je lah. Apa jalan lalu je berang je. Kalau rajin bandang awak karaju bantu nak kahaduan dia. Duh itu berang ni. Jadi sudut pandang itu. Jadi sudut pandang ada berbeza. Nah jadi kini memang dia jawab mempalapang mana eleh. Wak lapangan jiwa wak lapangan hati awak sehingga memang mencari masalah itu pakai Gus Dur. Masalah kau je dua je. Ada masalah dan ada solusi penyelesaian masalah tu. Aku nak masalah tu dah. Ada masalah dan ada jalan keluar banyak masalah. Nak masalah tu kalau ada jalan keluar mah. Kan ada masalah tu. Ada masalah tapi tak ada ditemukan solusi. Ajar fikir lagi. Pengalir terfikir aja nak bisa aja selesai apa. Akan berarti kan tak perlu dibebani banawan. Ini semuanya itu serahkan kepada Allah. Allah yang mendatangkan semuanya dan Allah yang akan menentukan bagaimana ke depannya. Jadi tidak ada cerita lain untuk awak menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Tempat awak mengadu, tempat awak curhat, tempat awak bercerita. Melalui ibadah, melalui solat awak bercerita. Meminta awak kepada Allah Ta'ala. Kalau kepada Allah, meminta awak cocok, disuruh Allah Ta'ala. Minta tarwih. Setiap hari meminta tarwih. Bika bedanya manusia minta ke manusia kada berang. Yang kau orang lain minta kamar awak sendiri, meminta tarwih kada berang. Dihukum itu petang lama, pokoknya kini nilai. Jadi makanya, kalau kamu manusia berharap, ya ada lagi. Berharap kepada manusia, awak baru kayaknya sendiri tentu diri akan selesai. Jadi makanya disebutkan bahwa illa ayyasha Allah, kecuali bahwa Allah memberikan kehendaknya. Jadi Allah menghendaki kalau awak mulia. Allah menghendaki seseorang itu hina. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah bisa sesegera mungkin mulianya orang terangkat derajatnya secara materi langsung kayu ada dua jalan seperti dan viral dulu tu bang ada lelaki lulus bertiga dicarinya jo kecil tayu tidak dia dicari tahu drama kehidupan kau dan bisa satu sisi mencari laki-laki je tapi itulah dia gara-gara takatu viral heboh netizen adoyo dermawan dan elok mengangkat derajat ala pelot tu portuner dak lo bisa dibubuhin le wak takatu drama tu dibuat lo kayak takatu nak mau lo datang tu samonya takawan dulu waktu SD ado baraja ibu ada betul ibu tua dengan ikan gabus. Kan ada cerita ada pelajaran SD takkan ada boleh. Jadi nenek tua berserta ikan gabus jauh pergi ke sungai mencari lawan. Setiap malam dia berdoa tetangga ibu. Dimasuknya lah hala berpecah-pecah karantai. Aduh kaca-kaca pola nak buat dari pagu di tiga gaya katanya. Tayo tidak. Itu kan cerita inspirasi. Lalu kemudian dicalinya buku dan sumpi itu tadi hero piti hero. Alah kayu hero tetangga dan tadi dan tukar jatuhan sumpi itu tadi itu binggi loh ancak lo ya cuma doa awak je tu boy pi ada bo jatuh sumpi ubah jadi piti dibuat lo tak tu. Lebih banyak lo sumpi lebih banyak lo isi karma gitu le supaya orang banyak pebiti ya mak di pi aja kiri yo ada patah-patah kayu saja kau ubah ada piti do iyo dan
dan patah dari tadi ayo. Jadi makanya siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala bisa segera mendapatkan kemuliaan diangkat derajatnya, dimuliakan. Jadi mereka orang kafir apapun permintaan mereka, kalaupun semuanya dipenuhi, semua permintaan itu bukan tujuan untuk mereka yakin dan beriman. Itu lebih banyak memperolok-olokkan. Mereka tidak akan beriman kecuali mereka yang beriman itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Walakinna aktsarahum yajhalun. Tetapi kebanyakan dari manusia menjahili, itu yang membodoh-bodohi diri mereka sendiri. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk membuat mereka bertambah yakin, bukan membuat mereka bertambah beriman, tetapi justru yang mereka lakukan itu hanyalah untuk mempermainkan. Itulah mereka memperbodoh-bodoh diri mereka sendiri. Kalau mengaji, yo mengaji, baraja, kemudian dipelajari ilmu, diambil hikmahnya, diambil pembelajarannya. Jadi ada yang menarik, ada pernyataan dari seorang guru, dosen, doktor di bidang ilmu pendidikan agama tentang bersampaian dalam upacara Hari Pahlawan tentang amaliyah praktek beragama. Ada namanya orang religius knowing, beragamanya itu adalah hanya berdasarkan pengetahuan hebat, pintar, hafal Al-Quran, pandai membaca kitab, semacam, berarti baru levelnya adalah pengetahuan. Itu kan bahasa itu syariat itu, damping syariat, apa dia mengerti semacam itu. Dan kanu religious feeling, secara tauhidnya lain, mengerti bahwa yakinnya bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, yakinnya Allah itu ada dan segala macam. Tapi tidak ada prakteknya, tidak ada pengamalannya. Maka yang tinggi itu adalah religious doing. Berarti beragamanya, dia berilmu, berkeyakinan, kemudian mengamalkan. Nah, kalau kaji awal sebelumnya biar seperti contoh makna dari sebuah pohon baure, ure itu tadi akidah, iman itu tadi, itu ada disebut dengan religious feeling. Kemudian syariatnya batang itu tadi ada pengetahuan. Tetapi lebih dari itu adalah ada namanya buah. Buah itulah praktek. Aikolah sebagai evaluasi dewa, sebagai catatan bahwa kita taruh mengaji, semoga ada terus pengamalan, ada praktek kehidupan awak selalu meningkat menjadi lebih baik. Karena dikatakan al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samaratin. Ilmu tanpa amal sama seperti pohon tanpa buah. Iko sebagai catatan bagi kita dan mengaji dan baraja, semoga sekecil sedikit apapun ilmu awak teruslah kita amalkan, mengamalkannya secara istiqomah. Sholat rawatib awak, kemudian sholat duha dan tahajud, itu kalau bagi awak dalam mengaji bolehlah awak jadikan itulah umpama wajib, tidak tinggal istiqomah awak, rutinitas awak. Kemudian menjaga sikap dan perbuatan, hal-hal yang kecil bisa awak berikan yang terbaik dengan sebuah kepedulian awak. Itulah bentuk praktek beragama yang baik. Jadi kan intinya adalah bahwa praktek beragama, mengamalkannya, menjaga kemaslahatan, ketertiban, ketentraman, kebersihan, keindahan, termasuk juga bahwa peduli dengan yang lain. Itulah praktek-praktek beragama kita. Itulah kaji kita pagi ini. Semoga Allah Ta'ala mantapkan hati awak seperti doa awak yang awak baca dalam tasawuf dan patang awak bahas, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah,
Tetapkanlah hati awak, tetapkanlah hati awak istiqomah awak. Tetapkan di dalam agamamu ya Allah. Dah adu berubah dan berbolak-balik dia bertukar-tukar dia. Dah mudah dia dah baik-baik. You mana tetap wala ta'atika, selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah. Yang awak lakukan semuanya adalah dalam rangka ketaatan dan kepatuhan awak kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.